Fakultas FKIP Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila yang berjudul Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Gini Lailatul Isnaini, NIM 2021 143 626. Perkenalkan, saya Mardia Aprilia, NIM 2021 1436 27. Perkenalkan, nama saya Monalika Anggraini, NIM 2021 1436 28. Perkenalkan, nama saya Yepi, NIM 2021 143624. Perkenalkan, saya Zahra Salsabila Putri, NIM 2021 143625. Pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh The Founding Fathers Indonesia, yang dituangkan dalam suatu sistem. Filsafat Pancasila kemudian dikembangkan oleh Soekarno-Hatta sejak 1955 sampai kekuasaannya berakhir pada 1955. Pada saat itu, Soekarno selalu menyatakan bahwa Pancasila merupakan filsafat hasil Indonesia yang diambil dari budaya tradisi Indonesia, serta merupakan aktualisasi budaya India atau Hindu-Buddha, Barat atau Kristen, Arab, Islam. Tujuan filsafat Pancasila: 1. Untuk menciptakan bangsa yang religius dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjadi bangsa yang menjunjung keadilan baik secara sosial maupun ekonomi. Yang ketiga, menjadi bangsa yang menghargai hak asasi manusia atau HAM seperti yang dirangkum dalam hubungan HAM dengan Pancasila sebagai dasar negara kita. Dan yang keempat, untuk menciptakan bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi. Yang kelima, menjadi bangsa yang nasionalis dan mencintai tanah airnya, yaitu tanah air. Fungsi filsafat Pancasila terbagi menjadi 5. 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa yaitu sebagai hal yang memberi ciri khas bagi bangsa dan menjadi pembeda dari bangsa lain. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yaitu mengatur semua hukum yang berlaku di negara Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup adalah masyarakat Indonesia harus menjadikan Pancasila sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi sehari-hari. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila dimuat dari pembukaan Undang-Undang 1945. Hal ini menjadikan Pancasila sebagai tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Prinsip-prinsip filsafat Pancasila dibagi menjadi 4. 1. Kausa material diambil dari nilai sosial budaya Indonesia, yaitu prinsip Pancasila digali dari nilai dan norma yang ada di dalam bangsa Indonesia, bukan berasal dari bangsa yang lainnya. Terdapat begitu banyak keanekaragaman yang dapat kita temukan di Indonesia. Setiap keanekaragaman tersebut dijadikan satu dalam rumusan Pancasila. 2. Kausa formalis tercantum secara resmi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan kausa ini, Pancasila terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga menjadikan keberadaannya resmi atau formal karena telah memenuhi syarat kebenaran formal sila. Yang ketiga, kausa efisiensi. Rumusannya tepat dengan bangsa ini, yaitu ketepatan segala hal yang dilakukan oleh BPUPKI dan PPKI dalam merencanakan dan merumuskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yang keempat, kausa finalis.
Isinya sesuai dengan tujuan, yaitu segala rumusan Pancasila berhubungan dengan tujuan dari keberadaan Pancasila itu sendiri. Adapun tujuan dari adanya Pancasila ialah untuk menjadikan dasar negara Indonesia. Ciri-ciri filsafat Pancasila. 1. Kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip Pancasila menegaskan kembali kepercayaan orang Indonesia bahwa Tuhan memang ada. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip ini mengharuskan manusia diperlakukan dengan memperhatikan martabat mereka sebagai ciptaan Tuhan. 3. Kesatuan Indonesia. Prinsip ini mewujudkan konsep nasionalisme, cinta untuk bangsa dan tanah air. 4. Demokrasi dipandu oleh kebijaksanaan batin dalam kebulatan suara yang berasal dari musyawarah di antara perwakilan. Pada jenis demokrasi ini, Presiden Soeharto mengatakan, demokrasi yang kita praktikkan adalah demokrasi Pancasila yang menjadi dasar-dasar dan dasar hukum yang ditetapkan di tahun 1945 Konstitusi. 5. Keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini menyerukan pemerataan kesejahteraan yang adil kepada seluruh penduduk, tidak secara statis namun dinamis dan progresif. Ini berarti bahwa semua sumber daya alam dan potensi nasional negara tersebut harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kebaikan dan kebahagiaan rakyat. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Akhir kata, Wassalamualaikum